Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Thomas Becket. Thomas of Canterbury. Thomas Becket lahir di Cheapside, London, tanggal 21 Desember 1118. Ayahnya seorang tuan tanah kecil atau bangsawan kelas rendah di Inggris. Ketika usianya sekitar 24 tahun, Thomas mendapatkan pekerjaan di Keuskupan Agung Canterbury. Ia mulai tertarik menjadi imam. Thomas seorang pemuda tampan, cerdas dan pandai bergaul. Sebentar saja ia telah menjadi kesayangan Raja Henry kedua sendiri. Orang mengatakan bahwa Raja dan Thomas memiliki hanya satu hati dan satu pikiran, seperti layaknya sepasang sahabat karib. Raja Henry kedua bahkan mengirim putranya yang juga bernama Henry hidup bersama Thomas. Adalah lumrah pada masa itu apabila anak bangsawan dibina dengan cara tinggal dalam rumah bangsawan lainnya. Pangeran Henry dilaporkan pernah mengatakan dalam suatu hari, Thomas Becket menunjukkan kasih yang tulus dan figur kebapaannya yang dibutuhkannya dan lebih dari yang bisa diberikan oleh ayahnya dalam sepanjang hidupnya. Keterikatan emosional Henry muda dengan Santo Thomas Becket sebagai ayah angkat mungkin merupakan salah satu alasan yang membuat Henry muda di kemudian hari berbalik menentang ayahnya. Ketika Thomas berusia 36 tahun, Raja Henry menjadikannya ketua parlemen, dan sebagai ketua parlemen Inggris, Thomas menempati rumah besar dan kemewahan. Namun demikian, ia sungguh murah hati kepada orang-orang miskin. Awalnya ia seorang yang cepat marah, dan ia mengatasinya dengan melakukan banyak mati raga dan melewatkan berjam-jam lamanya di dalam doa, seringkali hingga larut malam. Ketika Uskup Agung Canterbury wafat, Raja meminta Paus untuk memberikan jabatan tersebut kepada Thomas. Itu berarti bahwa Thomas harus ditahbiskan terlebih dahulu menjadi seorang imam. Thomas tahu kalau menjadi seorang uskup haruslah ia membela gereja, dan itu berarti bahwa ia akan berhadapan secara langsung dengan Raja Henry. Bila saya seorang uskup, maka kasih Baginda kepadaku akan berubah menjadi kebencian. Demikian ia memperingatkan Henry. Raja tidak peduli dan Thomas ditahbiskan menjadi imam, kemudian menjadi uskup pada tahun 1162. Pada mulanya segala sesuatu berjalan lancar seperti sedia kala. Suatu hari Raja menuntut sejumlah uang cukup besar dari kas gereja. Uskup Thomas dengan tegas menolak tuntutan ini karena merasa tidak patut bila keuangan dan kebebasan gereja dirampas oleh negara. Penolakan tegas ini membuat Raja geram terhadap sahabatnya. Ia mulai memperlakukan Thomas dengan buruk. Sesaat Thomas tergoda untuk mengalah,
tetapi kemudian ia menyadari akan kuatnya keinginan raja mengendalikan gereja. Kebencian semakin menjadi-jadi. Ia menyadari bahwa Thomas tidak ingin akan mengalah kepada raja. Mereka bermufakat menghabisi sang uskup agung, menyerang Thomas yang sedang merayakan misa di dalam katedral keuskupan. Dalam sakratul maut, Bapak Uskup mengatakan, "Demi nama Yesus dan demi membela gereja, aku bersedia mati." Hari itu, tanggal 29 Desember 1170, segenap umat Kristen di seluruh penjuru dunia terkejut dan ngeri atas pembunuhan keji di dalam katedral tersebut. Paus Alexander III dengan keras menegur Raja Henry bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab atas pembunuhan Uskup Agung. Uskup Agung Thomas Becket dimaklumkan sebagai santo oleh Paus Alexander III tahun 1173. Perayaan 29 Desember, lahir 21 Desember 1118, kota asal London, wafat 29 Desember 1170 sebagai martir, dibunuh di dalam katedral Canterbury, Inggris. Kanonisasi 21 Februari 1173 oleh Paus Alexander III. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.